Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan salawat semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Kepala Sekolah SDN Babakasan 1 yang kami hormati, juga narasumber Bapak Nopian Darmawansah SPD SD yang kami hormati, juga para dewan guru yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, yaitu diantaranya dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Oleh karena itu, untuk kelancaran acara ini, mari kita awali dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya yaitu pemaparan yang akan disampaikan langsung oleh narasumber. Untuk itu kepada Bapak Nopian Darmawansah SPDSD disilakan. Terima kasih kepada Ibu Siti sebagai narasumber atas waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi kita, yaitu tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif atau diseminasi modul 4 budaya positif pendidikan program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Nah, di sini saya akan membahas tentang budaya positif di sekolah. Pendidik itu diibaratkan seorang petani, yaitu bisa menjaga dan merawat tanamannya. Dan sekolah itu diibaratkan tanah. Ya, lingkungan sekolah itu diibaratkan tanah yang memang tempat tumbuhnya tanaman tersebut. Jadi dengan tanah yang bagus, tentunya tanaman juga akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Begitu juga siswa atau murid, ketika lingkungannya baik atau positif, maka mereka akan lebih bisa mengembangkan bakat dan minatnya di sekolah. Yang tadinya malas menjadi rajin dan yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah, itu konsep dari budaya positif itu sendiri. Kemudian ada beberapa konsep utama dari modul budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, selanjutnya motivasi dalam manusia, disiplin positif, posisi kontrastitusi kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini konsep utama yang akan kita bahas di siang hari ini. Selanjutnya, pembelajaran yang terbaru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu sekolah seharusnya tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut potensi pada anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah menjadi salah satu cara untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yang nyaman dan aman bagi murid. Budaya positif dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas yang disusun bersama antara guru dan murid, sehingga semua warga sekolah berusaha untuk menjalankannya sebagai langkah awal dan membangun budaya positif sekolah. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan kebebasan untuk terus belajar, berproses belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid itu sendiri. Jadi dari penjelasan ini tentu sangatlah penting budaya positif itu sendiri sebelum kita bisa menyalurkan bakat dan minat anak itu sendiri. Selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik tentang budaya positif. Apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah Anda? Tentunya di lingkungan sekolah kita. Mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada salah seorang guru yang akan memberikan jawabannya atau hasil pemikirannya dari
Terima kasih kepada Bapak Novian. Saya akan menjawab pertanyaan apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda. Menurut saya suasana positif sangat penting. Karena apa? Karena dengan menciptakan suasana yang aman dan nyaman, ini bisa memberikan kesempatan kebebasan kepada peserta didik, sehingga peserta didik mampu atau bisa berprestasi. Karena dengan suasana yang tidak nyaman dan aman dalam pembelajaran, ini akan sulit peserta didik dalam menerima pembelajaran, dan akhirnya nanti sulit untuk mencapai prestasi. Itu menurut saya. Baik, terima kasih kepada Pak Dede atas hasil pemikirannya tadi, dan saya kira saya hanya bisa mengakomodir jawaban dari satu orang guru saja karena mengingat keterbatasan waktu, dan saya yakin Bapak dan Ibu di sini mempunyai pemikiran yang berbeda-beda tentang pertanyaan tematik tadi. Nah, jadi paling intinya budaya positif itu sangat penting bagi kita dan siswa atau murid, yaitu keluarga sekolah, karena itu akan menentukan proses pembelajaran ke depan dan akan sangat mendukung ketika bakat dan minat siswa tersalurkan. Selanjutnya, nah ini tentang standar pendidikan nasional yang akan menjadi cikal bakal lahirnya budaya positif itu sendiri. Karena di sini sesuai standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses dan standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi murid atau peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, ini pesan dari Undang-Undang Pendidikan, itu tentang standar nasional pendidikan di pasal 12. Nah, ini mungkin salah satu payung hukum tentang budaya positif itu sendiri, dan kita sebagai pendidik tadi wajib menciptakan suasana positif demi keberlangsungan pembelajaran yang baik. Kemudian selanjutnya ini tentang mind map substansi modul tentang disiplin positif. Nah, tadi kita sudah berbicara atau membahas tentang suasana positif. Suasana positif itu sendiri nanti akan terbagi subnya. Di dalamnya itu yaitu disiplin positif. Nah, disiplin itu sendiri yang sering kita gaulkan di sekolah dan sering kita terapkan di sekolah kita sendiri, baik di luar maupun di dalam kelas. Dan kita akan bahas disiplin itu sebetulnya apa? Apakah menyangkut hukuman kah atau tentang perilaku kah? Ya, nah ini tentang disiplin positif. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, ini filosofinya. Kemudian makna disiplin. Disiplin adalah belajar kontrol diri dengan mengendali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, itu arti dari kata disiplin. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, poin yang ketiga untuk menghargai diri sendiri itu ada nilai-nilai kebajikan universal
atau nantinya akan diterapkan di kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Nanti juga akan kita bahas. Nah, ini juga bagian dari implementasi kurikulum Merdeka ke depan. Selanjutnya tentang model berpikir menang-menang atau win-win ya kalau bahasa Inggrisnya, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol diantaranya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau sebagai manajer. Nah, ini posisi kita sebagai pendidik ke siswa. Dan sebagai manajer itu sendiri nanti akan dibagi menjadi segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Nah, nanti juga akan kita bahas. Ya. Selanjutnya realitas kebutuhan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, di sini ada subnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini bagian-bagian teori kontrol dari seorang psikiater Dr. William Gleason. Dan ini akan menjadi dasar kita untuk menerapkan disiplin di sekolah ataupun di kelas. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu sendiri ini akan tertuang di dalam sebuah disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan moral yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini juga mungkin seperti yang Bapak Ibu tahu ada profil pelajar Pancasila dan ini wajib kita ketahui, tidak hanya dihafal. Ya. Profil pelajar Pancasila diantaranya beriman, bertakwa pada Yang Maha Esa dan Maha Mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Dan nilai-nilai kebajikan ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, dengan rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati. Selanjutnya rasa hormat, tanggung jawab, pengadilan, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan dan pengertian. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila dan mungkin dulu juga kita sudah mempelajarinya ya tentang pendidikan karakter di KTSP. Sama saja hanya untuk sekarang lebih dijabarkan lagi subjudnya ya tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada lagi pertanyaan pemantik tentang disiplin yang kita bahas tadi ya, tentang disiplin. Pertanyaannya adalah bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi guru yang sering datang terlambat atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi guru terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan. Nah, di sini mungkin tentang integritas kita sebagai pendidik, sebagai guru ya. Apakah kita akan tetap datang tepat waktu ketika tidak ada atasan atau ketika atasan tidak menyiapkan atau memberikan penghargaan kepada guru terbaik karena kita sering datang tepat waktu. Nah, mungkin di sini saya akan mencoba ingin tahu pemikiran dari Bapak dan Ibu. Saya ini dua orang menjawab pertanyaan ini. Yang pertama dari ibu-ibu dulu, silakan. Siapa yang akan menjawab? Ini tentang disiplin kita terhadap profesi kita di sekolah. Ibu Is, maka silakan. Terima kasih buat panitia. Saya akan datang tepat waktu walaupun tidak ada aturan dari atasan.
Gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Is atas jawabannya. Saya kira luar biasa ya. Jadi pada dasarnya Ibu Is sendiri akan tetap mengajar dan datang tepat waktu walaupun tidak ada penghargaan atau tidak ada atasan. Ya, sekalipun tidak ada atasan, Ibu Is akan datang tepat waktu. Selanjutnya dari Bapak Pak Ipan, silakan. Apakah akan tetap datang tepat waktu kalau tidak ada atasan atau atasan tidak memberikan penghargaan kepada kita? Ya, terima kasih. Saya akan tetap datang tepat waktu karena memang kan kita sebagai pengajar tentunya harus memberi contoh pada murid-murid kita, dan itu merupakan bentuk menghargai waktu ya. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih Pak atas jawabannya tadi. Jadi pada dasarnya kita memberikan contoh ya sebagai teladan kepada siswa atau murid kita, disiplin waktu. Tadi kata Bu Is bisa menghargai waktu dan mereka juga mencontoh kita. Karena walau bagaimanapun sebelum kita menggerakkan orang lain, kita juga harus tergerak dulu sendiri. Jadi jangan sampai kita menyuruh disiplin kepada peserta didik kita, sementara kita sendiri tidak disiplin. Nah itu saya rasa kalau tidak seperti itu tidak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya, yang tadi Ingar Sosutulono. Jadi sebagai teladan di depan sebagai teladan. Nah ini pertanyaan pemantik tentang disiplin dan disiplin positif. Dan sepertinya sekolah kita sudah menjalankan disiplin ini ya sejak dulu dan alhamdulillah sampai sekarang masih dipertahankan. Selanjutnya ini tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah ini berhubungan dengan pertanyaan tadi. Mungkin banyak sekali pertanyaan yang menyangkut tentang disiplin itu sendiri. Karena disiplin itu ada yang berasal dari disiplin eksternal dan ada disiplin internal. Gitu. Kalau disiplin tadi, misalkan kita datang ke sekolah tepat waktu karena ingin dihargai, ya, ingin mendapat penghargaan dari kepala sekolah atau atasan, itu disebut disiplin eksternal. Ya, karena ada reward dari luar, atau mungkin karena ada atasan. Itu kalau di lingkungan sekolah. Kalau misalkan di lalu lintas, kita taat lalu lintas, lampu merah, ya, atau pakai helm karena ada polisi. Nah itu. Tapi kalau kita sadar sendiri akan keselamatan, maka kita harus memakai helm itu sendiri karena bukan karena ada polisi, karena ada menyangkut ya, faktor keselamatan itu sendiri. Nah itu bentuk pertanyaan yang memang sering kita dengar menyangkut tentang disiplin. Nah di sini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah ini termasuk motivasi eksternal karena dia menghindari hukuman. Karena ada kepala sekolah, karena ada atasan, maka saya harus datang tepat waktu. Ketika kepala sekolah tidak ada, ya kita seperti biasa datang terlambat, misalkan seenaknya. Nah itu yang disebut menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Dan bisa diubah. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah ini menyangkut tentang reward atau penghargaan itu sendiri. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah ini termasuk motivasi eksternal juga sama. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini disebut motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah ini berarti yang ketiga yang akan kita pakai.
Jadi ketika kita datang tepat waktu, maka pertanyaannya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan itu? Jadi atas dorongan dari dalam diri sendiri. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tujuan disiplin positif. Selanjutnya ini kata merdeka. Ya, kata merdeka menjadi dewata karena kurikulum merdeka itu atau IKM sumbernya dari ini, ya, dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Itu yang dikatakan merdeka. Ya, esensinya ini arti kata merdeka. Dan ini sebetulnya sudah digaungkan oleh beliau sejak dulu dan hanya baru digali dan diterapkan oleh kita dalam pendidikan untuk saat ini. Sebetulnya kita juga sudah memakainya waktu kurikulum yang terdahulu, tetapi lebih dieksplisitkan di kurikulum merdeka ini karena filosofi dari kurikulum merdeka ini semuanya hampir 90% dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, tidak memakai pemikiran-pemikiran dari dari seorang ilmuwan atau pemikir-pemikir dari luar negeri. Selanjutnya tentang dihukum oleh penghargaan. Nah, ini kenapa sekarang di kurikulum merdeka itu dilarang memberikan penghargaan atau reward kepada anak. Jadi dilarang, sekarang tidak boleh. Karena kenapa? Tadi penghargaan itu cenderung membentuk seseorang karena motivasi eksternal. Dan ini saya alami ketika kemarin mengajar di kelas 5, yang biasanya anak dia ranking 1, ya, dan biasanya anak itu ranking 3. Kemarin ada perubahan peringkat karena mungkin dari cara mereka belajar, ya. Dan si anak tersebut berontak ke saya, ke orang tuanya, dan itulah yang terjadi akibat dari penghargaan itu sendiri. Jadi kurikulum merdeka nanti akan dihapus penghargaan, tidak ada penghargaan. Kenapa? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seorang untuk melakukan sesuatu, memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang, atau meminta atau membujuk dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, nanti akan ada ketergantungan untuk penghargaan itu sendiri. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Korn. Ya, yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini untuk sebuah penghargaan. Jadi ketika penghargaan itu efektif jika melihat seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek, hanya sementara itu saja. Ya. Kemudian selanjutnya, ketika kita membuat penghargaan itu sendiri dan orang tersebut akan ketergantungan kepada penghargaan itu sendiri, bukan dari keyakinan dari diri sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, penghargaan menghukum. Jadi yang disebut penghargaan menghukum ini, saya pernah menanyakan kepada siswa, apakah kamu puas dengan belajar kamu sekarang? Enggak, Pak. Terus bagaimana teman kamu yang sekarang dapat ranking? Percuma belajar juga, nggak akan dapat ranking atau peringkat. Nah, itu yang disebut penghargaan menghukum. Jadi menurut kajian dari seorang pemikir-pemikir bahwa penghargaan itu sebetulnya akan membentuk sebuah karakter yang terbaik. Nah, itu jadi makanya untuk nanti di KM tidak ada lagi penghargaan, tidak ada lagi peringkat, tidak ada lagi ranking. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi
terkadang ada saja oknum pendidik atau guru yang memanfaatkan beberapa situasi, mungkin kedekatan, mungkin saudara, mungkin apalah dari keturunan orang berada atau apa. Nah ini jadi penghargaan itu memberi kesempatan. Jadi akhirnya peringkat itu tidak tepat ke anak yang memang seharusnya mendapatkan itu. Ya, itu yang dimaksud dengan penghargaan memberi kesempatan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Jadi yang disebut penghargaan tidak efektif itu artinya ketika seseorang itu mendapat penghargaan dan dia nantinya akan terkadang tidak bisa belajar begitu giat karena dia akan mendapatkan teknik atau peringatan. Nah itu, dan terkadang memang ada saja oknum guru yang terkadang memakai peringkat itu sendiri dengan melihat peringkat yang sebelumnya. Nah ini yang disebut penghargaan tidak efektif. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Nah ini akan menjadi konflik internal siswa ketika penghargaan itu sering kita lakukan. Jadi sekarang itu jangan penghargaan, reward dan lain-lain dihilangkan karena akan merusak hubungan antar siswa dengan guru dan dengan orang tua juga ya. Nah ini jadi penghargaan itu merusak hubungan. Nah ini beberapa poin-poin yang dibahas di penghargaan. Jadi tidak tepat digunakan di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada istilah dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu sebetulnya menghukum anak, itu ya, menjustifikasi, mengklasifikasikan anak. Ini anak pintar, ini anak tidak pintar, gitu ya. Jadi pertama penghargaan itu menurut kualitas belajar, kualitas di kelas. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas siswa. Terkadang siswa tidak akan belajar giat naga kan? Ya percuma. Ketika kenaikan kelas saya tidak akan dapat peringkat. Itu ya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Anak itu cenderung malas. Karena tadi ya yang mendapatkan ranking dan peringkat hanya itu juga. Percuma saya belajar nggak akan seperti itu. Saya tidak akan diuji oleh gurunya, oleh orang tua dan lain-lain. Nah itu efek yang akan ditimbulkan dari penghargaan itu sendiri. Selanjutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah sekarang penghargaan itu pujian dihilangkan, tapi diganti istilahnya apresiasi. Ya, di kelas itu kita tidak menerima tapi apresiasi. Apa sih artinya? Nah, dan bagaimana cara melakukan apresiasi itu sendiri kepada siswa kita? Jadi apresiasi itu tentu dari pengakuan kita terhadap anak, bahwa anak itu kita akui dia sedang melakukan proses belajar dan dia akan berubah. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Itu yang akan kita timbulkan rasa percaya diri anak ketika belajar. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus atau beri pengakuan secara pribadi. Kita boleh memanggil anak ketika ketemu anak di luar atau di mana. Nah, kamu sebetulnya pintar dalam matematika perkalian misalnya, dan ibu sangat menghargai itu. Boleh tahu prosesnya bagaimana atau bagaimana kamu cara belajarnya. Nah itu salah satu pengakuan contohnya ya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian, tapi tidak di depan murid yang lain. Ya kita bisa sambil ngobrol gitu ya, diberikan pengakuan itu sendiri atau apresiasi. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jangan ketika kita
moodnya bagus, kita memberikan pujian ke anak secara pribadi, tetapi ketika moodnya jelek, enggak, gitu ya. Ya, jadi harus konsisten. Konsisten itu kontinu berkelanjutan terus. Jadi akan menumbuhkan rasa percaya diri anak, kemudian akan secara emosional juga akan dekat dengan kita, ya sebagai orang tua di sekolah. Kemudian fokus pada proses, bukan hasil. Kamu bagus di matematika, kamu pintar dibandingkan dengan yang lain, tidak seperti itu. Jadi kita proses apa? Fokusnya ke prosesnya. Misalkan proses belajarnya seperti apa? Kemudian cara mengerjakan kamu seperti apa sih? Berbeda dengan murid yang lain. Ibu pengen tahu atau bapak pengen tahu, karena kamu terlihat lebih bisa dari lebih unggul dari teman-temanku yang lain. Ya. Nah ini jadi beberapa cara untuk melakukan apresiasi atau pengakuan kepada murid, tetapi dengan tidak memberikan reward atau penghargaan. Kalau dulu kita cenderung memberikan reward, ada yang kasih bintang, ada yang kasih permen, ada yang kasih mungkin apa uang bisa, apa bentuk apa di buku itu sendiri bisa berbentuk apa, ya ada gambar dan lain-lain. Dan sekarang itu sudah dihilangkan. Ya. Selanjutnya, nah ini ada tindakan guru, termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu sendiri biasanya menjustifikasi atau menghukum, ya cenderung biasanya ke fisik atau lebih ke menyudutkan siswa kita. Nah di sini yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya pengen tahu dulu, menurut Ibu Siti ini hukuman apa konsekuensi? Bedanya hukuman dan konsekuensi, tadi hukuman menjustifikasi murid. Kalau konsekuensi cenderung kepada sikap untuk memperbaiki kesalahan itu sendiri. Itu konsekuensi. Ya bedanya. Yang nomor 1, mencatat sekali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena murid tersebut dari terlambat. Menurut Ibu hukuman apa konsekuensi itu? Hukuman ya. Hukuman. Baik, katanya hukuman yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu pita. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Kemudian selanjutnya Ibu cucuk. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Push up. Hukuman juga. Hukuman ya? Iya. Hukuman. Sudah 3 hukuman. Kemudian paparan. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ada konsekuensi 1 ya. Kemudian selanjutnya Pak Iman, membersihkan tumpahan air di meja. Tulis karena tersenggol pada saat belajar itu Tidak sengaja. konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Kemudian Ibu Is, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sekalian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman karena menyuruh. Hukuman yang menyuruh ya. Terakhir Bu bilang, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berjauhan. Konsekuensi. Berarti konsekuensi ada 3 ya. Nah, kita lihat jawabannya. Ini ya, mencatat 100 kali di dalam buku, membuat kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah itu termasuk hukuman karena menyangkut fisik dan menjustifikasi siswa itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini juga fisik, ya termasuk hukuman. Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali. Ini juga hukuman. Ya, menggantikan tugas teman yang tercoret. Nah ini baru konsekuensi. Kenapa? Karena kita tidak menghukum anak. Dia disuruh mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Jangan seperti itu. Karena nanti kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan konflik internal siswa tanpa kita harus menghukum anak dan tidak menyudutkan mereka. Dan ini terkadang sering kita lakukan baik di rumah ataupun di sekolah, yang akhirnya membuat anak kehilangan percaya diri. Dan yang saya tahu, ketika anak kita sering marah ke mereka, ketika mereka mau jujur pun mereka tidak akan mau jujur, karena dibangun tadi rasa ketakutan itu sendiri. Ya. Nah ini sini bagaimana caranya. Kemudian selanjutnya pembersihan rumah lain juga sama, ya, konsekuensi karena perbuatan diri sendiri. Selanjutnya mau disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, ini hukuman. Lari juga mengelilingi lapangan bola basket karena terlalu sulit belajar mencoba. Kenapa disebut konsekuensi, tidak hukuman? Ini kan disuruh lari. Ada yang bisa berargumen? Pak Dede? Dia suruh lari pas teman pas 2 kali karena terlambat berpelajar PJOK. Ini kan disuruh lari. Kenapa disebut konsekuensi? Memperbaiki kesadaran, memperbaiki diri. Kesadaran Dalam hal disiplin, sadar dia salah. sadar akan kesalahannya. Kesalahannya sendiri. Ya, jadi di sini kenapa disebut konsekuensi? Karena kebetulan sedang pelajaran olahraga PJOK di situ, ya. Tapi tidak harus setiap kesalahan kita suruh lari. Ya, dan kebetulan memang ini sedang pelajaran PJOK dan dia lari di lapangan basket 2 kali dan terlambat 10 menit. Sesuai dengan Ya, sesuai dengan materinya pelajarannya. Ini memang suruh olahraga. Itu ya. Nah ini beberapa jawaban dari penerapan disiplin di lingkungan sekolah kita. Dan selanjutnya ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini yang perlu kita gali dan harus kita pahami juga ya. Yang pertama tentang hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Dan terkadang anak akan selalu ingat seumur hidupnya. Saya tamat, entah buku orang galak kepada itu. Orang di pusat poes setiap pagi. Nah itu mereka ingat seumur hidup. Ya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Gitu. Kemudian anak membenci kedisiplinan kalau hukuman. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Selanjutnya hukuman dengan paksaan. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tetapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya juga konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya. Terakhir, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau kita hukum. Tapi kalau ada konsekuensi kehilangan hak memang, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Dan ini yang seharusnya kita jalankan ketika kita di kelas ya, atau di sekolah. Dan ketika ini sudah berjalan maka kepercayaan diri anak juga akan tumbuh, kemudian emosional kita ke anak juga akan tumbuh dengan baik, dan kejujuran anak itu akan lebih akan lebih menonjol ya, karena tadi kedekatan emosional. Selanjutnya, nah di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada satu lagi terakhir, restitusi. Dan akan dibahas nanti, akan diterapkan dalam kurikulum merdeka itu restitusi. Apa itu restitusi? Ini lebih halus lagi, ya. Lebih halus lagi. Apa tadi sudah ya, sesuatu yang menyakitkan terjadi. Kalau restitusi merupakan sebuah pilihan, kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi lebih penguatan. Selanjutnya korban mendapatkan ganti. Selanjutnya murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan,
murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, juga fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya di sini ada bentuk pertanyaannya. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Atau murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini ada 3 cara untuk memperbaiki konflik internal di kelas atau di sekolah. Bagaimana contohnya? Nah ini apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang terpenting. Nah ini yang dimaksud dengan restitusi. Ciri dari restitusi sendiri pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksa. Kemudian 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi bukan mencari siapa yang salah. Selanjutnya 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini 9 dari ciri restitusi dan mungkin nanti akan diterapkan di kelompok mereka, entah itu di rapotnya atau untuk penilaian. Nah selanjutnya pembahasan kali ini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu jadi bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas tadi dilarang. Ya, kalau keyakinan kelas itu bukan seperti itu. Jadi keyakinan itu apa yang mereka yakini dan harus dijalankan. Ketika seseorang yakin dengan sesuatu, maka ya orang itu tidak usah disuruh. Contoh mengenai sholat saja. Kita itu yakin bahwa ya sholat itu merupakan perintah dari Sang Pencipta. Ya, bukan karena ada surga dan neraka. Karena kita yakin itu perintah dari Sang Pencipta dan kita melakukannya tanpa harus disuruh. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kelas. Mengapa kita main peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi yang dibangun dari sebuah keyakinan kelas itu tadi motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan peraturan dan keyakinan kelas. Contoh, saya kasih contoh tentang keyakinan kelas. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah itu dalam membuang sampah itu menyangkut apa sih? Keamanan kah? Kesehatan kah? Kerukunan kah? Menyangkut apa? Kebersihan, kesehatan bisa. Nah itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi tidak dibunyikan dilarang membuang sampah tidak, tapi kesehatan dan kebersihan itu saja. Jadi yang disebut keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu sendiri dibuat oleh guru dan siswanya, dan nanti akan menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas nanti dituangkan dalam mungkin bisa menjadi aturan sekolah dan lain-lain. Ya, ini yang disebut keyakinan kelas. Nah, coba selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab.
tentang tanggung jawab ya, bisa tanggung jawab, bisa juga disiplin. Ya, kita harus mengajarkan disiplin kepada anak dan tanggung jawab. Ketika dia meminjam buku atau mengambil barang, maka dia harus simpan ke tempat semula. Ini yang harus kita tanamkan sejak dini. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini kelas 1, 2, 3. Kalau mengambil barang itu ditempatkan lagi ke tempat yang semula. Kita harus biasakan di sekolah. Ketika itu sudah menjadi kebiasaan, yang namanya kebiasaan itu tadi dipaksa dan lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan. Itu contoh kita melakukan sholat duha. Kan mereka yang tidak mau dalam tanda kutip kita sedikit paksa. Dan ketika mereka sudah terbiasa tidak sekolah tidur, mudah-mudahan mereka juga melakukannya ketika ada di rumah karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Ya itu. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Termasuk keyakinan kelasnya Menghormati orang lain, toleransi, menghargai orang lain bisa. Ya, kita jangan mengganggu orang, berarti menghargai yang orang lain. Terus Toleransi. bisa toleransi, ya toleransi. Sebetulnya toleransi ini biasanya menyangkut perbedaan yang di kelas. Dan alhamdulillahnya kita tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Biasanya kan di negara lain ada perbedaan agama, perbedaan suku dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, hadir di sekolah yang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini termasuk apa? Komitmen? Menghormati orang lain? Bisa? Iya, bisa menghargai waktu, bisa disiplin waktu, bisa menghargai orang lain. Ya. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Apa? Keselamatan? Menghormati. Ya, kita jangan melakukan kekerasan kepada orang lain, entah fisik, ya. Menyayangi bisa ya. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ini termasuk kesehatan bisa. Ya, kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Ya, disiplin. Dan ini biasanya berhubungan dengan budaya antri. Budaya antri itu sebetulnya sepele, tapi harus kita ajarkan ke anak. Ya, budaya antri. Ketika anak masuk kelas, keluar kelas, atau dalam momen apapun, nah kita harus menerapkan budaya antri. Selanjutnya gunakan masker. Nah, ini saya jelas Keselamatan juga bisa tentang kesehatan atau keselamatan. Terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Tentang keselamatan. Keamanan juga bisa. Keselamatan siswa itu sendiri ya. Iya. Jadi jangan berlari nanti harus dijatuhkan. Takut jatuh. Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya. Tanggung jawab menghormati orang lain, menghormati orang lain, berkomitmen. Ya, komitmen itu berarti memegang teguh. Selanjutnya keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain atau bersabar, kesehatan, keselamatan, dan terakhir keselamatan dan keamanan. Nah, karena berlari itu bisa menimbulkan nanti apa? Jatuh. Ya, apa kecelakaan lah, Kecelakaan. sebuah insiden. Yaitu yang menyangkut tentang keyakinan kelas. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi dan itu menyangkut dengan hak asasi manusia. Yang kita bahas ini di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kedua, penguasaan, kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol dari seorang guru. Sebagai penghukum, membuat rasa bersalah teman, manajer. Kalau menghukum itu menghardik
menyakiti, menyindir. Biasanya pekerjaan siapa itu? Ya. Iya. Kemudian membuat masalah, berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa dan lain-lain. Kalau teman membuat masalah untuk muridnya, ayo lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah bantu. Selanjutnya sebagai pemantau, menghitung, mengukur apa peraturannya atau menyesuaikan diri bila diawasi. Saya sebagai manajer, selanjutnya ini terakhir ya, mengajukan pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah biasanya kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Ya, manajer di dalam sebuah pembelajaran. Ya. Entah itu sikap ataupun yang menyangkut materi di kelas. Nah ini pernyataan biasanya yang tentang tadi ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini biasanya membuat rasa bersalah ya. Atau apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pembelajaran atau relate pada zaman dulu. Ya, dan sekarang sudah tidak lagi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum, penghakim, ya. Dan biasanya ini akan menimbulkan kegaduhan dan akan merusak hubungan emosional antara guru dan siswa. Selanjutnya, ini ya ada kategorinya di sini. Membuat orang-orang merasa bersalah, ini penghukum sebagai teman, ini pemantau, ini manajer, dan itu sebagai penghukum juga. Nah, ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi yang akan kita laksanakan nanti ke depan. Jadi segitiga restitusi ini cara menyelesaikan masalah internal antar siswa. Yang pertama dengan menanyakan keyakinan, kedua fondasi kebutuhan dan menstabilkan identitas. Seperti apa bentuknya? Nah di sini ada menstabilkan identitas itu yang pertama. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif tentang dirinya. Biasanya guru itu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi lah. Itu ya, di awal yang kata-kata ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak, ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, kamu akan menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini contoh pertanyaan-pertanyaan atau argumen kita terhadap siswa dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama ini menstabilkan identitas. Jadi identitas mereka kita kuatkan dulu, kita tidak hilangkan. Ya. Selanjutnya tentang validasi kebutuhan. Di sini penjelasannya membantu murid mengenali basic atau needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Dan pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, atau menerima kesenangan atau bertahan hidup. Dan biasanya di dalam tahapan ini validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau melakukan perbuatan itu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah itu salah satu bentuk-bentuk pertanyaan yang membangun ya tentang validasi kebutuhan itu sendiri. Selanjutnya yang
tentang menanyakan sebuah keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ini betul-betul pertanyaan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah ini tahapan terakhir dari segitiga restitusi. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan di nanti di kurikulum merdeka itu, ya. Dan cara-cara tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Ya tadi yang pertama menghukum itu yang tidak boleh dilakukan dan harus kita hindari. Yang kedua konsekuensi dan yang ketiga restitusi. Ya, dan yang akan kita terapkan nanti restitusi. Konsekuensi itu harus, tetapi ada yang lebih halus lagi yaitu cara restitusi. Ini istilah baru yang mungkin kita baru dapatkan sekarang, karena yang selama ini kita jalankan, kita pakai di kelas semuanya menyangkut hukuman, dan mungkin saya pun sendiri belum menjalankan proses restitusi sendiri, karena saya juga baru mendapatkan ilmu ini dari pendidikan guru penggerak. Dan tentu ilmu ini tidak hanya sebatas textbook saja. Saya mendapatkan ilmu ini dari bukunya, dari presentasinya, tetapi tidak dijalankan, itu percuma. Itu yang diberikan di guru penggerak, saya juga harus terapkan di kelas saya, di sekolah saya, tempat mengajar, dan juga harus ada pengibasan. Pengibasan itu dengan kata lain diseminasikan atau diibaskan kepada rekan-rekan sejawat atau rekan di sekolah kita itu sendiri. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa menyampaikan ini kepada teman-teman semua, karena kita beruntung sekali bisa mempelajari ini, karena ini belum didapatkan oleh sekolah lain kecuali sekolah penggerak. Sekolah penggerak sudah mempelajari ini, kalau sekolah lain belum. Dan itulah gunanya ada guru penggerak di sekolah tersebut. Jadi diharapkan si guru penggerak itu bisa menggerakkan teman-temannya dan bisa memberikan perubahan yang positif kepada sekolahnya itu sendiri. Karena guru penggerak itu diproyeksikan atau disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Itu. Jadi apa yang kita pelajari di siang hari ini, dari pertama suasana positif, budaya positif, kemudian disiplin positif, kemudian apa itu yang disebut penghargaan, apa yang disebut dengan apresiasi, selanjutnya dengan hukuman, kemudian keyakinan kelas, dan konsekuensi, juga yang terakhir restitusi. Dan restitusi sendiri ada 3 langkah. Yang pertama tadi memvalidasi, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan tentang sebuah keyakinan. Nah itu mudah-mudahan kita bisa jalankan dan senantiasa menambah pengetahuan kita untuk tentunya bisa memperbaiki proses pembelajaran di sekolah kita. Karena dengan kita menjalankan proses tadi yang saya presentasikan, mudah-mudahan apa yang diharapkan dari visi misi sekolah kita bisa terlaksana. Karena amanat dari visi kita yang sudah kita susun kemarin itu sudah mengcover, sudah menyangkut tentang 6 profil pelajar Pancasila. Dan mungkin kelas 1 dan kelas 4 sudah menggunakan itu untuk tahun ini.
Dan ini anggap saja sebagai informasi awal dari Bapak dan Ibu untuk bersiap menghadapi kurikulum merdeka itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang perlu kita diskusikan sebelum menutup acara ini? Boleh Ibu Siti mengajukan tambahan atau resume atau pertanyaan. Kalau pertanyaan saya takut bisa jawab, ya. Atau tambahan boleh. Yes, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kita semuanya, khususnya dalam penyampaian yang telah narasumber sampaikan, amat sangat berguna ya untuk diterapkan langsung di lingkungan pendidikan kita dan patut untuk diterapkan langsung, Pak ya. Dan mudah-mudahan kita dapat menerapkannya dalam keseharian kita mengajar. Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti yang telah menyampaikan mungkin beberapa harapannya ya, harapan untuk bisa menjalankan atau yang menjalankan apa yang diamanatkan dari kurikulum mereka itu sendiri, karena pada dasarnya kurikulum itu hampir sama di setiap, karena kurikulum itu berlakunya yang saya tahu 10 tahun sekali. 10 tahun diganti, 10 tahun diganti. Karena kenapa? Mengikuti perubahan zaman. Kita tidak mungkin mempertahankan kurikulum KTSP. Ya, KTSP, kemudian kurikulum 13, dan yang terbaru kurikulum Merdeka. Karena pusat kurikulum atau puskur di kementerian di Mendikbud di sana, mereka selalu mengkaji bagaimana memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kebutuhan zaman. Karena sekarang kemajuan teknologi dan informasi itu sudah sangat pesat. Jadi kurikulum Merdeka ini bisa digunakan sekolah untuk menjawab atau mempersiapkan siswa dalam menghadapi kemajuan teknologi sendiri. Karena di kurikulum Merdeka nanti akan diperkenalkan platform Merdeka Mengajar. Kita bisa menggunakan yang namanya Quizzes, bisa menggunakan Kahoot, Google Meet, dan lain-lain. Juga di sana ada pelatihanku, kemudian ada rapotnya, dan nanti seperti yang kita sudah jalankan kemarin, kita sudah menggunakan belajar ID. Nah, belajar ID itu sendiri nanti akan terhubung ke siswa, dan siswa sendiri akan bisa langsung dia bisa mengakses rapotnya sendiri. Rapot kita buat, mereka akan bisa melihat. Jadi bisa mengupdate setiap saat. Nah, itu bentuk dari kemajuan teknologi, dan kurikulum Merdeka itu sendiri dipersiapkan untuk itu. Ya. Nah, tadi harapan-harapan Ibu Siti tentang kurikulum Merdeka, dan tentunya harapan untuk sekolah kita bisa menjaga itu sendiri, yang menjalankan program-program yang kita siapkan ke depannya. Dan mudah-mudahan walaupun kepala sekolah kita tidak hadir sekarang, dan untuk nanti kepala sekolah baru bisa mendukung visi misi dari sekolah kita. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Siti dan rekan-rekan guru yang lain yang telah berdiskusi dengan saya, dan alhamdulillah saya bisa diseminasikan modul ini ke rekan-rekan semua, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uraian materi yang telah disampaikan oleh narasumber, yaitu Bapak Novian Kawasa SPDSD, yang begitu jelas dan mudah diserap. Tentunya akan menambah sederetan ilmu untuk kita semua, dan mudah-mudahan dapat kita terapkan di sekolah kita tercinta khususnya. Demikianlah acara ini telah selesai. Alangkah baiknya kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin.
Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.